Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita akan mulai lagi pengajian Arema jilid 2. Jilid 2. Ngaji Arema jilid 2. Ngaji Arema 2. Insya Allah akan kita bahas surat Al-Lahab. Sebelumnya kami mohon minta maaf karena hari ini dalam keadaan kesusahan saya karena besan saya telah meninggal dunia. Ya, mudah-mudahan amalan daripada besan saya itu diridhoi oleh Allah. Ya, setelah itu kami mohon pada saudara Hafid untuk membacakan surat Al-Lahab. Maka kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih pada saudara Hafid yang mana telah membacakan surat Al-Lahab, di mana bacaan tadi itu ada yang keliru, banyak keliru. Dua, satu. Saya bacakan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ya, pada bacaan ayat nomor 1 tadi Mas Hafid membaca tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, ini salah, tidak ada rujukan baru. Karena apa? Salahnya di mana dia? Karena kalimat tabba ini fi'il, ya, fi'il mati. Kalau sampean baca tabba, ya, tadi baca tab, ya, diwakufkan pada huruf ba ini. Padahal harokatnya ini fathah. Ini sigot fi'il mati berasal dari tabba, ya. Lebak yang pertama ini diizhomkan ke sini menjadi mudho'af istilahnya. Jadi tabba. Jadi kalau sampean baca tab sukun, ini sigot apa? Nggak ada tuntunan dia. Tidak ada rujukan bacaan siapa dia. Ya, sekali lagi. Jadi kalau harus dibaca ini watabba, harus, karena ini bentuk fi'il madhi. Ya. Nah, ini tak di sini sudah sering saya katakan, tak di sini tak taknis. Tidak ada artinya, dia menunjukkan fa'ilnya yada ini. Yada ini bermakna mu'annas karena berpasangan dua tangan. Ya,
Jadi tak ini tak taknis. Jadi menunjukkan pelakunya siapa dia. Jadi ini ada ini. Nih. Kedua tangan Abi Lahab itu celaka, binasa, sungguh. Nah, itu cerita. Watabah. Jadi harus dibaca, jangan watab. Ini sering kiroat itu. Ini rujukannya kemana? Ya, dalilnya Pak, membolehkan bacaan tab. Diwakofkan itu apa dasar daripada kiroat itu? Tajwid pun tidak ada. Saya yakin tidak ada. Jadi ini bacaan gimana dia? Pakai kiroat siapa yang dibuat rujukan? Ya, sekali lagi Mas Hafid. Baca itu apa ini? Watabah. Apa sih sulitnya kalau membaca watabah? Kan tidak ada sulitnya daripada baca watab. Sulit. Ya, itu yang satu. Yang kedua ini, ma'afna anhu maluhu wa ma kasaba, ini juga harus dibaca. Ini juga sama, ini sigotnya sigot ilmati ini. Ma di sini ma mausul. Nah, kalau ma di sini ma nafi. Ini jadi gunanya sampai belajar ilmu rahu ada di sini. Jadi biar ndak seenaknya sendiri menafsiri suatu ayat itu. Lebih-lebih orang-orang yang mengajarkan ilmu-ilmu qiraat Al-Quran harusnya tuh paham itu. Ya. Sebab apa saya mengatakan seperti ini? Karena saya itu sering mendengar guru-guru qiraat itu membaca watab gitu. Dan ini kasab, ini salah. Nggak ada qiraat yang gimana dia pegangan siapa dia. Ya, karena ini sigot fi'il madhi sama dengan tabah itu sama. Ini sigot fi'il madhi atau kata kerja yang telah lalu, yang telah berjalan, ya, sudah berjalan gitu. Ya, sekali lagi saya tidak akan bosan lah menerangkan seperti ini. Jadi guru-guru qiraat ya itu harusnya mengetahui ini. Tak baca gitu salah. Karena ini sigot fi'il madhi mudho'af istilahnya di sini. Baknya ini double. Ya. Tababa. Nah, itu. Makanya ini yang satu diidghamkan pada bak yang kedua. Nah, ya. Jadi ini bimakna celaka boleh, bimakna rugi juga boleh, bimakna binasa juga boleh, tabah itu. Ini ada rujukannya. Kalau baca ini, nah artinya seperti ini, ada rujukannya. Jadi kalau sampai baca tab, mana rujukannya? Qiraat mana? Itu loh. Ya, ya. Kali lagi. Seperti ini. Maka sabah. Lah kasabah ini juga sama sigot fi'il madhi. Ya seperti itu. Surat Al-Ghasyiyah itu. Man tawalla wa kafaro, nah, harus dibaca. Itu sama, man tawalla, ya saya ulangi lagi ini. Karena sama banyak mubalik itu. Ya. Man tawalla wa kafaro harus ini dibaca, wawunya ini wawu atau jangan seenaknya sendiri, harus baca itu harus tahu rujukannya kemana, qiraatnya siapa, apakah itu Mas'ud, apa
siapapun juga bisa, iya, ya. Harus jelas ini bacaannya ini ya gitu. Jangan seenaknya sendiri baca di makasabah. Jangan dibaca makasablah ini. Fi'il madi itu tidak mengenal sukun kecuali ya bila bergandeng dengan domir atau pelaku. Nah, seperti contohnya ini, saya kasih contoh. Maka Sabtu, nah ini baknya sukun, nah ini boleh. Kalau ini kasabah enggak ada gandengnya, domirnya mana, kembali ke huwa di sini, mustatir. Iya, kali lagi. Jadi jangan main-main masalah bacaan ayat Al-Quran itu. Jangan dipikir, bacaannya siapa. Tidak usah, kecuali ada dalil dia, rujukannya kemana dia. Bacaannya ini begini, itu baru saya yakin. Kan sekedar terok-terok, tiru-tiru, jangan diikuti, tidak ada dalilnya. Ya, sekali lagi, saya artikan di sini. Tabat yada Abi Lahabiu wa tabba. Boleh sampean baca yada Abi Lahab, boleh Lahabin, boleh kamu gandeng Lahabiu wa tabba, boleh, gak ada masalah. Tapi yang jelas itu bacaan tabba ini harus dibaca fathah, jangan diwakof. Kali lagi, jadi celaka kedua tangan Abi Lahab. Kalau dikatakan ini fa'il, jadi artinya begini, kedua tangan Abi Lahab itu celaka, binasa, ya, rugi. Ini ada artinya gitu, ada, dan binasa. Itu. Tapi jangan main-main membaca surah ayat itu. Nanti kamu tidak dapat apa-apa. Kalau Allah mengatakan gini, kamu membunyikan seperti ini, ya mana? Nah, kalau ada rujukan, ada dalil ini, bacaannya ini, ya itu tidak masalah. Nah, gitu loh, tidak ada rujukan kemana, dia membacanya seperti itu. Rugi nanti samanya itu. Bisa-bisa nanti ya apa? Allah tulisannya seperti ini, kamu baca seperti ini, kan nggak bisa gitu. Ya, sekali lagi itu Habib. Nah, ini saya artikan. Ma'agna anhu maluhu wa makasaba, harus dibaca ya. Karena ma yang di sini itu manafi. Nah ini fa'ilnya, maluhu ini fa'ilnya ya. Tidak hartanya berguna anhu darinya. Jadi hartanya itu nanti Abu Lahab itu tidak berguna di sisi Allah nanti di yaumul akhir. Iya. Wa ma kasaba. Dama di sini yang kedua ini, walaupun ada waw di sini, bukan waw atau ini tartibi saja. Ya. Ma di sini ini bermakna ma mausul, juga bisa ma masdariyah. Tapi yang paling tepat ini ma mausul. Apa-apa yang dia telah usahakan. Nah, gitu. Ya. Jadi Abu Lahab nanti tidak akan, hartanya tidak akan berguna, dan usaha apapun juga dia tidak akan mampu, karena dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Zat Lahab yang mempunyai gelora panasnya luar biasa. Abu Lahab itu aslinya nama aslinya Abu Lahab itu, karena Abi Lahab itu kunyah, nama-nama julukan ya. Namanya Abu Lahab, ismuhu Abdul Aziz ibnu Abdul Muthalib bin Hashimi. Berarti ini
masih satu rumpun daripada ayahnya Rasulullah itu. Jadi Abdul Muthalib bin Hasyim ini suatu suku Hasyim ini, ya. Abdul Muthalib ini ayah daripada Rasulullah, paman, mbah ini istilahnya itu, ya, dari Rasulullah. Sedangkan nama Abu Lahab sendiri itu nama julukan yang berjelas itu namanya Abdul Aziz bin Abdul Muthalib ibni Hasyim. Nah, yang namanya Abdul Aziz, hamba yang perkasa. Bayangkan itu, namanya baik. Makanya itu oleh Allah dijuluki Abi Lahab. Itu suatu nama julukan, ya, Abi Lahab. Api yang wajah yang bergelora, yang bersinar, nah itu. Jadi nanti itu tidak berguna hartanya, apa yang diusahakannya itu di hadapan Allah. Karena apa? Saya selanaron yang akan dimasukkan ke api neraka yang mempunyai bara api yang paling kuat. Ya, ini sekedar saya artikan sesuai dengan saya mengerti arti itu. Selanjutnya enggak usah saya. Kalau zaman baca wa mro'atu hammalatal hatab itu enggak ada masalah karena ini isim. Ya. Hatab itu isim. Ya. Nah, enggak ada masalah karena ada al-ma'rifat ya. Fiji dia hablun mim masatin enggak apa-apa. Zaman baca mim masat nggak ada apa-apa, nggak ada masalah karena ini sih. Kalau pada fi'il sekali lagi jangan main-main, ya. Harus tahu apa itu fi'il, apa itu isim. Ya, kalau isim sih nggak masalah, sampean baca hamalatal hatab nggak ada masalah karena ini isim, itu ya. Padahal harokatnya kasro, kasronya karena apa? Mudhoaf dengan ini. Jadi wa mro'atuhu istrinya ini menjadi mubtada dia. Ya. Ada hamalatal khatobi ini halun. Kalau di Eropa Pak, jadi nggak usah saya jelaskan lebih lanjut. Ya. Sekali lagi Mas Hafid, jangan baca main-main itu. Baca saja. Watabba. Apa sih sukarnya? Kan tidak ada sukar sampai daripada membaca watab, kan sukar itu, tekuk dia, ya gitu, suaranya dimasukkan ke dalam tenggorok, watab, ya tuh, lebih baik baca watab, lebih enak itu sebetulnya, bisa nafas keluar. Kalau time tekan, tab kan ditekan nih suara itu kan sulit, nah. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasaba. Nah, man tawalla wa kafaro, jangan wa kafar. Waduh. Ya. Ini ada hadis mengenai surat Tabat Al-Lahab. Saya bacakan. Waqad akhrajal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma an Ibni Abbasin. Jadi hadis ini yang ditulis oleh Al-Bukhari dan Muslim dan selain daripada keduanya. Dari siapa? An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, ya. Lama nazalat wa anzir asirotakal akrobina, surat As-Su'ara ayat nomor 214. Surat As-Su'ara itu surat yang ke 26 kalau nggak salah, ya. Peringatkanlah, ya, keluargamu yang paling dekat. Lah, ini ayat ini kewajiban kita sebagai orang muslim memperingatkan keluarga-keluarga kita.
Iya. Nanti saya baca sendiri surat Asy-Syu'ara itu ayat 214. Begitu ayat ini turun, maka kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi itu keluar. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jelas dia Rasulullah ya. Karena apa? Dia sallallahu alaihi wasallam itulah ya, menunjukkan itu Rasulullah. Hatta so'adat sofa fahataf ya sobahahu wajadama'u ilaihi. Nabi itu ayat ini turun, maka Rasulullah itu naik keluar dari rumahnya dan dia naik ke sofa. Yang pernah haji tahu itu ya, sofa. Hatafa ya, mengumpulkan sahabat-sahabat, saudara-saudaranya semuanya. Fakola, maka Rasulullah itu berkata, aro'aitakum lau akbar takum an khoilan takhruju bisafihi hadal jabali akan tum musaddaqoni ya. Rasulullah itu keluar dari rumahnya, dia naik ke sofa, gunung sofa. Yang pernah haji pasti tahu di mana tuh sofa ya. Dia tuh menyeru kepada saudara-saudaranya supaya berkumpul ya, di sekitarnya itu. Maka dia Rasulullah berkata, aro'aitakum lau akbar tukum an khoilan takhruju bisafihin hadza jabala akan tum musaddaqi ya. Saya mengatakan ya, sekiranya saya mengabarkan kepada kamu sekalian, sahabat-sahabat, saudara-saudaranya itu ya, bahwasanya ada kuda yang keluar dari kaki gunung itu, apakah kamu membenarkannya? Nah, katanya Rasulullah begitu. Qalu, maka sahabat-sahabat itu, saudara-saudaranya itu mengeluarkan, ma jaroina alaika kadziban ya. Kami tidak mendapatkan kebohongan atas kamu. Qala, Rasulullah menimpali itu, fa ini nadhiru lakum baina yaday azaban sadidun ya. Rasulullah mengatakan, fa ini sesungguhnya kami memperingatkan kamu sekalian, antara di hadapanku itu ada azab yang paling pedih. Jadi Rasulullah itu mengatakan, memperingatkan pada saudara-saudaranya itu ya, di antara di mukaku itu ada azab yang paling pedih. Faqala Abu Lahabin, Abu Lahab berkata, nabba alaka innama jama'tuna layaza suma koma fanazalat hazi suratan tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. Iya, jadi Abu Lahab mengatakan, berita inikah yang hanya kamu mengumpulkan kami di sini ya, lihat ya. Ya, Abu Lahab mengatakan gitu. Tabalaka, celaka buatmu, hanya kamu mengumpulkan kami di sini. Summa koma panazala, kemudian dia itu, maka ayat ini surat Lahab ini turun, tabat yada Abi Lahabin wa tabba. Ya, itulah hadisnya seperti itu yang ditulis oleh
Al-Bukhari dan Muslim yang berasal dari Ibnu Abbas. Yang itu berkenaan dengan ayat surat Asy-Syu'ara, fa'andir asirotaka akrobina, peringatkanlah keluargamu yang paling dekat, akrobina. Ya, itu. Jadi Rasulullah itu ayat turun surat Asy-Syu'ara itu, maka dia itu mengumpulkan saudara-saudaranya semua saudaranya, dari pamannya, dari ya termasuk ini Abu Lahab ini. Seandainya saya beritahukan bahwa ada kuda yang keluar dari samping kaki gunung itu, apakah kamu mempercayainya? Qalu, mereka mengatakan, ma jaroina alaika kaliban, kami tidak mendengar kebohongan atas kamu. Nah, jadi Rasulullah itu terkenal orang yang sidik, yang benar, ya. Tidak pernah bohong pada masih kecilnya, sudah menjadi Rasul, sampai saudaranya itu mengatakan, saya tidak pernah mendengar kamu itu mengucapkan suatu kebohongan. Ya. Inilah peringatan bahwa di mukaku, ya, ada azab yang paling pedih. Abu Lahab mengatakan, tabba laka, celaka, bukan. Ya, inilah mengatakan tabba ini di sini. Abu Lahab mengatakan tabba laka innama jami tanah lihaza. Kamu mengumumkan kami di sini ini karena ini. Summa koma panazal ada surat, maka Abu Lahab itu pergi. Nah, tidak usah ngomong, terus ayat ini turun. Nah, surat Al-Lahab itu. Ya, saya cukupkan sekian. Apabila ada kesalahan dari hadis ini, saya mohon dimaafkan. Ini kalau kurang yakin nanti baca di surat Tabat sendiri, ya, Al-Lahab sendiri, ada hadis yang mengatakan, yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang berasal dari Ibnu Abbas. Halaman 656, Fathul Qadir juz ke-5. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.